Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis cantik bernama Ayu. Kecantikannya telah menjadi buah bibir di desa, dengan kulitnya yang cerah dan mata yang bersinar penuh harapan. Rambut panjangnya yang hitam berkilau selalu tergerai dengan anggun, menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Namun, di balik kecantikan itu, ada sebuah kenyataan pahit yang tak pernah bisa disembunyikan Ayu, kemiskinan keluarganya. Ayu adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Ayahnya, seorang petani sederhana, bergantung pada hasil sawah untuk menghidupi keluarga. Namun, hasil panen mereka seringkali gagal, terutama pada musim-musim kemarau yang panjang. Setiap kali musim panen datang, Ayu bisa merasakan beban yang berat di pundak ayahnya. Ia sering melihat ayahnya pulang dengan wajah lelah, matanya penuh keputusasaan, dan tangannya yang kasar tampak seperti tak pernah berhenti bekerja. Ibu Ayu juga tak kalah keras bekerja, membantu di ladang dan mengurus rumah tangga. Namun, meski sudah bekerja keras, pendapatan mereka tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayu, yang selalu merasa tak cukup berharga di tengah kehidupan yang serba terbatas, mulai merasakan perasaan minder yang mendalam. Setiap kali ia melihat gadis-gadis desa yang memakai pakaian baru dan bercakap-cakap dengan riang tentang masa depan mereka, hatinya terasa terhimpit. Ayu tahu bahwa keluarganya tak mampu memberikan apa yang diinginkannya. Tidak ada uang untuk membeli pakaian baru, tidak ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke kota, dan tak ada harapan untuk hidup lebih baik. Namun, meskipun hidupnya begitu terbatas, Ayu menyimpan impian besar yang ia simpan dalam hati. Ia ingin keluar dari kehidupan miskin yang selalu ia jalani. Ia ingin hidup di rumah megah dengan taman yang indah, mengenakan pakaian yang mewah, dan dihormati oleh semua orang di sekitarnya. Ayu merasa bahwa kecantikannya yang sering dipuji orang bisa menjadi kunci untuk mewujudkan semua impiannya. Ia ingin lepas dari kesusahan yang telah ia alami sejak kecil, ingin merasakan dunia yang berbeda, dunia yang lebih baik. Suatu hari, di tengah perasaan terpuruknya, Ayu mendengar kabar yang cukup mengejutkan. Seorang dukun tua dari desa seberang dikabarkan datang ke desa mereka. Dukun itu dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam membantu orang-orang yang ingin mengubah nasib mereka. Kabarnya, ia bisa memberi kekayaan, kecantikan abadi, dan kebahagiaan tanpa batas, selama seseorang bersedia membayar harga yang setimpal. Ayu, yang sudah lama terbelenggu oleh keterbatasan hidup, merasa tergoda oleh cerita-cerita tentang dukun tersebut. Dalam hatinya, ia merasa ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Dukun itu, menurut cerita yang beredar, bisa mengubah hidup seseorang dengan cara yang luar biasa, memberi mereka apa yang selama ini mereka impikan. Ayu mendengar kabar ini dari tetangga yang pernah mendatangi sang dukun dan mengalami perubahan dalam hidup mereka. Beberapa orang mulai mendapatkan harta kekayaan, dan yang lainnya menjadi lebih sehat dan tampak lebih muda. Semua itu tampaknya terlalu indah untuk dilewatkan. Meski hatinya berdebar, Ayu merasa ada dorongan yang kuat untuk menemui dukun tua itu. Ia tahu, jika kesempatan ini hilang, ia mungkin akan terus terjebak dalam kehidupan yang sama, penuh dengan kekurangan. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah dukun tersebut, berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang bagaimana cara mencapai kekayaan dan kecantikan yang selama ini ia idamkan. Namun, meskipun ada rasa keraguan, keinginan untuk mengubah nasib membuat Ayu tak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti dorongan hatinya. Ayu merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Kesempatan untuk mewujudkan impian besar yang telah ia simpan dalam hati sejak lama. Ayu merasa jantungnya berdegup kencang mendengar kata-kata dukun itu. Siluman ular? Apa maksudnya? Namun, rasa ingin tahu dan harapan yang begitu besar membuatnya tak mampu menahan diri untuk tidak mendengarkan lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan penjaga kekayaan hutan itu? Mengapa harus menikah dengannya? Ayu bertanya, suaranya terdengar gemetar namun penuh keinginan. Dukun itu memandang Ayu dengan tatapan tajam. Penjaga itu adalah makhluk yang menjaga keseimbangan alam di hutan ini. Dia bukan manusia biasa, melainkan siluman yang memiliki kekuatan luar biasa. Setiap 100 tahun, ia membutuhkan pasangan manusia untuk mengikat janji yang akan memberikan kekayaan dan kecantikan abadi. Jika kau menikah dengannya, kau akan mendapat apa yang kau impikan, kecantikan abadi,
kekayaan melimpah, dan semua yang kau inginkan. Ayu terdiam. Ini adalah tawaran yang luar biasa, tapi juga sangat aneh. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah itu benar-benar mungkin. Namun, dalam sekejap, semua keraguan itu tenggelam oleh ambisi besar yang sudah lama ia simpan. Hidup dalam kemiskinan, terjebak dalam dunia yang penuh keterbatasan, terasa lebih menakutkan dibandingkan dengan kemungkinan hidup baru yang ditawarkan oleh dukun itu. Apakah aku harus benar-benar menikah dengannya? Ayu bertanya dengan suara yang mulai dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran. Dukun itu mengangguk perlahan. Ya, jika kau menginginkan apa yang aku janjikan. Namun, ingat, janji itu tidak bisa diubah. Begitu kau menerima tawaran ini, hidupmu akan berubah selamanya. Kau tidak akan bisa kembali lagi ke kehidupanmu yang dulu. Ayu merasa terombang-ambing di antara keraguan dan impian yang memikat. Namun, bayangan tentang kehidupan mewah, rumah besar, dan penghormatan yang selama ini hanya ada dalam angan-angannya membuatnya ragu untuk menolaknya. Ia merasa, jika tidak memanfaatkan kesempatan ini, ia mungkin akan menyesal seumur hidup. Dengarkan aku, nak, lanjut dukun itu, hanya mereka yang berani mengambil langkah besar yang bisa mencapai kehidupan yang besar. Apa kau siap untuk itu? Ayu terdiam. Semua hal yang selama ini ia impikan kini ada di depan mata. Bagaimana bisa ia menolak? Mungkin ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kehidupan yang keras ini. Rasa takutnya mulai menghilang, dan digantikan oleh rasa harap yang semakin besar. Ayu akhirnya mengangguk. Aku siap. Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin kecantikan abadi dan kekayaan. Aku setuju. Dukun itu tersenyum, senyum yang penuh misteri, dan kemudian memberikan Ayu sebuah cincin kecil yang terbuat dari batu hitam. Ini adalah simbol dari kesepakatan kita. Malam ini juga, kau akan bertemu dengan penjaga kekayaan hutan. Bersiaplah, karena perjalananmu akan segera dimulai. Ayu memandang cincin itu dengan perasaan yang campur aduk, antara kegembiraan dan ketakutan. Namun, ia tak bisa mundur lagi. Ia telah memutuskan. Pada malam yang gelap, Ayu meninggalkan rumah dengan langkah yang pasti. Keinginan untuk mengubah hidupnya, untuk melarikan diri dari kemiskinan yang begitu mengekangnya, membuatnya melangkah masuk ke dalam hutan yang lebat. Suasana malam itu seakan berbeda, lebih sunyi, lebih berat, dengan hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah hutan itu sendiri sedang mengujinya. Namun, Ayu terus berjalan, dipandu oleh cahaya redup dari cincin yang ia kenakan. Hatinya berdegup kencang. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah clearing yang luas di tengah hutan, di mana sebuah pohon besar berdiri dengan anggun, akar-akarnya menjalar ke tanah, dan cabang-cabangnya seperti melindungi sesuatu yang berharga. Di bawah pohon itu, duduklah sosok yang tak terlihat seperti manusia. Seorang pria tinggi besar dengan mata berkilau tajam. Tubuhnya tertutup oleh kulit bersisik yang mengkilap, dan pada bagian bawah tubuhnya, ada ekor ular besar yang melingkar. Ayu terdiam sejenak, tidak bisa mempercayai apa yang ada di hadapannya. Namun, entah mengapa, ia merasa tidak ada pilihan lain selain melangkah lebih dekat. Pria itu menatapnya dengan mata yang penuh teka-teki. Apakah kau siap untuk melaksanakan janji kita? Suara pria itu serak dan dalam, menggetarkan udara malam. Ayu mengangguk dengan gugup. Aku siap, jawabnya, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan dan keraguan. Tapi, di satu sisi, ia juga merasakan ada sebuah kekuatan besar yang menariknya untuk menerima takdir yang telah ditawarkan kepadanya. Pria itu tersenyum, senyum yang sepertinya tahu segala rahasia dunia. Baiklah, Ayu. Maka, mulai malam ini, hidupmu akan berubah selamanya. Tapi ingat, sekali kau masuk ke dalam dunia ini, tidak ada jalan kembali. Ayu berdiri di depan rumah dukun itu, tangan terlipat di depan tubuhnya, dan dada berdebar kencang. Rasa takut yang menggelayuti hati beradu dengan keinginan yang begitu besar untuk mengubah nasib. Di rumahnya, ia melihat ibu yang semakin lemah karena bekerja keras di ladang,
dan adik-adiknya yang mulai tumbuh besar namun tak memiliki cukup makanan. Setiap malam, mereka hanya bisa tidur dengan perut kosong, memimpikan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang Ayu tahu hanya bisa tercapai dengan cara yang lebih dari sekadar berusaha keras. Pada malam itu, Ayu merasa dunia seolah menekan dirinya untuk membuat pilihan. Setiap detik, pikirannya berputar cepat. Akankah ia terus hidup dalam kekurangan, berjuang untuk bertahan di tengah kemiskinan yang tak kunjung berakhir? Apakah ia bisa melihat ibunya yang telah berusia lanjut dan adik-adiknya yang mulai tumbuh besar, tetap bergulat dengan kenyataan yang penuh keterbatasan? Atau akankah ia mengambil jalan yang berisiko tinggi untuk mendapatkan segalanya? Ayu merasa seakan ada kekuatan yang menariknya untuk kembali ke jalan yang telah dicanangkan oleh dukun itu. Jalan menuju kehidupan mewah dan kemewahan tanpa batas. Namun, di balik keinginan besar itu, muncul rasa keraguan yang mendalam. Apa yang akan terjadi jika ia benar-benar menikahi siluman ular itu? Bagaimana hidupnya nantinya? Bisakah ia hidup bahagia setelah itu? Ketika Ayu tiba di rumah dukun, rasa ragu semakin menguasai dirinya. Ia menatap wajah dukun itu yang tampak semakin misterius di bawah cahaya api unggun yang redup. Dukun itu tersenyum, namun senyumnya bukanlah senyum yang menenangkan. Ada sesuatu yang ganjil dalam tatapannya. Ayu tak bisa menahan diri lagi. "Aku setuju," katanya dengan suara gemetar, namun penuh tekad. "Aku ingin mengubah hidupku. Aku tak tahan lagi hidup seperti ini." Dukun itu mengangguk perlahan. "Kau sudah membuat keputusan yang bijak, Ayu," katanya dengan suara serak, seperti suara yang keluar dari kedalaman gua. "Hidupmu akan berubah, tetapi ingat, harga yang harus kau bayar tidak akan murah. Setelah ini, tak ada jalan kembali." Ayu menelan ludahnya. Ia tahu, meskipun suara dukun itu terdengar seperti peringatan, di balik kata-katanya ada janji yang menggoda. Semua yang selama ini ia impikan, rumah megah, kehidupan yang dihormati, dan kebebasan dari penderitaan, akan segera menjadi kenyataan. Rasa takut yang sebelumnya menghantuinya kini perlahan menghilang, digantikan oleh rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Dengan langkah berat, Ayu mengikuti dukun itu lebih dalam ke dalam hutan. Suasana malam itu terasa semakin pekat, dan hawa di sekitar mereka seolah membawa rasa misterius yang menegangkan. Pohon-pohon yang tinggi menjulang di sekeliling mereka tampak seperti saksi bisu dari perjalanan yang tak terduga ini. Ayu berhenti sejenak, menghirup udara malam yang dingin. Ia bisa merasakan getaran aneh di udara, seperti ada sesuatu yang menunggu di depan. Dukun itu berhenti di dekat sebuah batu besar yang tertutup lumut, dan mulai mengucapkan beberapa kata dalam bahasa yang tidak Ayu mengerti. Suaranya terdengar seperti mantra, dan dengan setiap kata yang terucap, Ayu merasa dirinya semakin terikat pada takdir yang telah dipilihnya. Tak lama kemudian, muncullah sosok besar yang berdiri di tengah clearing hutan. Ayu terdiam. Sosok itu bukanlah manusia. Di hadapannya berdiri seorang pria tinggi besar, namun tubuhnya ditutupi oleh kulit bersisik yang mengkilap. Dari pinggang ke bawah, tubuhnya membentuk ekor ular yang besar dan melingkar, seolah siap untuk menyerang kapan saja. Matanya yang tajam memancarkan cahaya aneh, dan dari mulutnya keluar suara serak yang dalam. "Ayu," suara pria itu bergema, apakah kau siap untuk mengikat janji dengan aku? Apakah kau siap untuk menerima segala konsekuensinya?" Ayu merasa jantungnya berdegup keras. Ketakutan kembali melanda dirinya, tetapi di sisi lain, dorongan untuk memenuhi impian-impiannya semakin kuat. Ia mengingat wajah ibunya yang lelah, adik-adiknya yang tak bisa menikmati kehidupan layak. Semuanya mengarahkan dirinya pada satu pilihan. "Aku siap," jawab Ayu dengan suara yang bergetar, namun penuh keyakinan. "Aku ingin mengubah hidupku. Aku ingin semua yang aku impikan menjadi kenyataan." Siluman ular itu mengangguk perlahan, seakan puas dengan jawaban Ayu. "Baiklah. Maka mulai sekarang, hidupmu akan berubah. Kecantikanmu akan abadi, kekayaan akan datang kepadamu, dan dunia ini akan menghormatimu. Tetapi ingat, semuanya ada harga yang harus dibayar." Ayu merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya.
Ia merasa seperti terhubung dengan energi yang lebih besar, lebih kuat dari dirinya sendiri. Suasana di sekelilingnya mulai berubah. Hutan yang tadinya gelap dan mencekam kini terasa lebih terang, seakan dipenuhi dengan cahaya yang lembut. Sosok siluman ular itu mengangkat tangannya, dan sebuah cahaya terang menyelimuti tubuh Ayu. "Aku berjanji akan memenuhi apa yang telah dijanjikan," kata siluman ular itu dengan suara yang dalam dan berwibawa. Ayu menutup mata, merasakan cahaya yang mengalir ke dalam dirinya. Ia merasa tubuhnya berubah, kekuatan baru mengalir dalam setiap urat nadinya. Ketika ia membuka mata, semuanya terasa berbeda. Seakan dunia di sekelilingnya menjadi lebih terang, lebih jelas. Kecantikannya yang sebelumnya biasa saja, kini terasa luar biasa. Kulitnya halus, wajahnya bercahaya, dan bahkan perasaan di dalam dirinya pun berubah. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah perasaan ganjil mulai merayap masuk. Ayu merasa ada sesuatu yang salah, meski ia tidak bisa menentukannya. Suasana malam itu terasa begitu sunyi, hanya terdengar desisan angin yang menggerakkan daun-daun di pohon-pohon tinggi. Ayu dan dukun itu melangkah lebih dalam ke dalam hutan, semakin jauh dari desa yang menjadi tempat ia tumbuh. Jantung Ayu berdegup kencang, tak hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kegelisahan yang semakin menguasai dirinya. Di dalam hatinya, ada rasa cemas yang menggerogoti, namun ia berusaha menepisnya. Ia telah memutuskan untuk menempuh jalan ini, jalan yang penuh misteri dan janji manis. Ketika akhirnya mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di antara pepohonan, Ayu merasa tubuhnya kaku. Gua itu begitu gelap, dan hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lentera yang dibawa dukun. Setiap langkah yang diambilnya, udara semakin terasa dingin dan lembab. Langkah Ayu terasa semakin berat, seolah langkahnya menembus dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan keajaiban dan bahaya yang belum diketahui. Dukun itu berhenti di depan pintu gua yang besar. "Ini tempatnya," katanya dengan suara rendah, seperti mengisyaratkan betapa pentingnya pertemuan yang akan segera terjadi. Ia memandang Ayu dengan tatapan penuh makna. "Ingat, anakku, apa yang akan terjadi di sini akan mengubah hidupmu selamanya." Ayu hanya bisa mengangguk, berusaha menguatkan dirinya. Setelah memasuki gua, suasana berubah semakin misterius. Di dalamnya terdapat batu-batu besar yang menjulang tinggi, dan di tengah gua itu berdiri sebuah kolam air yang tenang. Di atasnya, bayangan siluet besar tampak melayang, seolah menunggu kedatangan mereka. Kemudian, dari dalam kolam yang tenang itu, muncul sebuah sosok yang begitu besar dan mengerikan. Tubuhnya ditutupi oleh sisik-sisik emas yang mengkilap, memantulkan cahaya lentera dengan kilauan yang tajam. Wajahnya tampak seperti manusia, namun mata yang besar, dengan kilatan merah menyala, menunjukkan bahwa ia bukanlah manusia biasa. Kepala siluman ular itu memunculkan dirinya perlahan, dan suara desisan halus terdengar ketika ia bergerak. "Selamat datang, Ayu," suara siluman itu menggema, menakutkan dan penuh kekuatan. "Aku adalah penjaga harta kekayaan dan kecantikan abadi yang kau impikan. Jika kau ingin mendapatkannya, kau harus membayar harga yang setimpal." Ayu terdiam sejenak, tak dapat mengalihkan pandangannya dari sosok yang begitu besar dan mengerikan itu. Ketakutannya menguasai, namun keinginan untuk keluar dari kemiskinan dan meraih kehidupan yang selama ini hanya ada dalam mimpinya membuatnya meneguhkan hati. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya. Suaranya bergetar, namun penuh tekad. Siluman ular itu mengangkat kepalanya tinggi, matanya menatap tajam ke arah Ayu. "Aku akan memberimu kekayaan yang tak terhingga, dan kecantikan yang tak akan pudar seiring waktu. Tetapi ada satu syarat, kau harus menjadi istriku. Kecantikanmu dan nasibmu akan terikat denganku, dan hanya dengan aku kau akan mencapai puncak segala yang kau impikan." Ayu menggigit bibirnya. Hatinya bergejolak antara ketakutan dan keinginan yang begitu kuat. Setiap bagian tubuhnya berteriak untuk menolak, namun pikirannya penuh dengan gambaran-gambaran kemewahan yang bisa dia raih. Rumah besar, pakaian mewah, hidup penuh kemuliaan yang selama ini hanya bisa dilihatnya dari jauh. Di hadapan kesulitan yang terus menghimpit keluarganya, godaan untuk menerima tawaran itu semakin besar. "Jadi, jika aku setuju," suara Ayu terdengar ragu,
Namun matanya mulai penuh tekad. Jika kecantikan dan kekayaan itu akan menjadi milikku, dan aku akan lepas dari kemiskinan ini. Siluman ular itu mengangguk, suaranya bergema dalam gua. Ya, Ayu. Dengan satu syarat, kau harus menikah denganku dan menjadi milikku seutuhnya. Dunia akan melihatmu sebagai seorang yang berbeda, seorang yang terhormat. Tetapi ingat, hubungan ini adalah hubungan yang tak biasa. Kita akan terikat selamanya. Ayu merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa ini adalah tawaran yang tak dapat ditolak jika ia ingin mengubah hidupnya. Dengan hati yang berat, ia memandang siluman itu dan mengangguk perlahan. Aku setuju, ujarnya, suara hampir tak terdengar, tetapi penuh dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Siluman ular itu tersenyum, dan senyum itu lebih menyeramkan daripada yang bisa dibayangkan Ayu. Maka selamat datang, Ayu. Hidupmu akan segera berubah. Tetapi ingat, tak ada yang bisa kembali setelah ini. Kehidupan barumu akan dimulai sekarang. Dengan satu gerakan tangan, siluman ular itu mengangkat tubuhnya tinggi ke udara, dan udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih padat, penuh dengan energi yang tak bisa dijelaskan. Ayu merasakan tubuhnya seolah terhisap oleh kekuatan yang luar biasa. Cahayanya menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, semuanya terasa begitu asing, begitu mengerikan dan menggoda pada saat yang bersamaan. Ketika ia membuka matanya kembali, ia merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Rasa percaya diri yang sebelumnya tak pernah ia rasakan kini mengalir deras dalam dirinya. Wajahnya tampak bersinar lebih cerah, dan tubuhnya terasa lebih ringan, seolah energi baru mengalir dalam setiap sel tubuhnya. Kecantikan yang dulu hanya menjadi impian kini ada di depan matanya, nyata, dan tak terelakkan. Namun, di balik kecantikan dan perubahan itu, Ayu merasa ada kekosongan yang menyelubungi dirinya. Di dalam hatinya, ada rasa yang tak bisa dijelaskan, seolah sesuatu yang sangat penting hilang. Sebuah perasaan yang aneh, namun Ayu berusaha mengabaikannya. Apa yang penting sekarang adalah apa yang ia capai. Kekayaan dan kecantikan yang selama ini hanya ada dalam angan-angannya. Sejak perjanjian itu diteken dengan darah dan jiwa, kehidupan Ayu berubah secara dramatis. Rumah kayu reot yang dulu menjadi tempat tinggalnya kini telah berganti menjadi sebuah rumah megah yang penuh kemewahan. Dinding-dinding rumah yang dulu rapuh kini terbuat dari batu putih yang berkilau, dikelilingi taman bunga yang selalu mekar, seolah-olah menyambut kedatangan sang penghuni yang kini menjadi simbol kemewahan. Setiap kali Ayu melangkah keluar, lantai marmer yang dingin tampak memantulkan kilau cahaya yang menyelubungi dirinya, seakan memancarkan aura keagungan. Tak hanya rumahnya yang berubah, namun juga penampilannya. Ayu kini memiliki kecantikan yang tiada bandingnya. Wajahnya tampak sempurna, tak ada cacat sedikit pun, seolah setiap detail pada dirinya dirancang oleh tangan yang maha sempurna. Kulitnya halus seperti sutra, berkilau seolah diterpa cahaya setiap saat. Rambutnya yang panjang dan hitam mengalir indah, membingkai wajah cantiknya dengan sempurna. Tiap orang yang melihatnya merasa terpesona, seolah terhipnotis oleh pesona yang terpancar dari dirinya. Masyarakat desa yang sebelumnya meremehkan Ayu, kini memujinya. Setiap orang yang bertemu dengannya tampak kagum, bahkan para pemuda desa tak ragu lagi untuk menyatakan ketertarikan mereka. Ibu-ibu yang dulu sering membicarakan kekurangan keluarganya, kini datang untuk belajar dari Ayu. Mereka bertanya-tanya bagaimana Ayu bisa begitu sukses, begitu cantik, dan begitu kaya. Tak ada yang tahu bahwa semua ini adalah hasil dari perjanjian gelap yang telah dibuat dengan siluman ular di tengah hutan. Namun, Ayu tidak peduli. Apa yang ia rasakan sekarang adalah kepuasan yang luar biasa, sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Di balik kemewahan itu, ada perasaan yang bergejolak dalam hati Ayu. Saat ia menatap dirinya di cermin, seolah ia bisa merasakan bayang-bayang siluman ular yang menyelimuti dirinya. Tapi ia menepisnya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk memperoleh kehidupan yang layak, kehidupan yang penuh dengan pujian dan kemewahan yang selama ini ia impikan. Namun, semakin lama Ayu menikmati kehidupannya yang baru, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ada kekosongan dalam dirinya yang tidak bisa diisi dengan harta, kecantikan, atau pujian dari orang lain. Rasa kesepian mulai merayapi hati Ayu.
Ketika ia berjalan di antara keramaian dan dikelilingi oleh orang-orang yang memujinya, hatinya terasa semakin sepi. Meskipun ia memiliki segalanya, kecantikan, uang, rumah mewah, ia merasa tidak ada yang benar-benar peduli padanya, selain siluman ular yang entah di mana. Kadang, di malam-malam yang sunyi, Ayu terbangun dan merasa gelisah. Perasaan aneh menyelimuti tubuhnya, seperti ada yang mengawasi dari bayang-bayang. Itu adalah perasaan yang datang setiap kali ia berpikir tentang siluman ular yang telah memberinya kehidupan ini. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tak sepenuhnya ia inginkan, terjebak antara kecantikan dan kekayaan yang datang dengan harga yang sangat tinggi. Namun, Ayu berusaha menepis semua rasa gelisah itu. Ia terus menikmati setiap kemewahan yang datang, membiarkan dirinya terlarut dalam dunia yang diciptakan oleh perjanjian gelap tersebut. Kemarahan Sari membara di dalam dada. Ia merasa dikhianati oleh Ayu, sahabat yang dulu selalu bersama dalam suka dan duka. Semua yang Ayu miliki sekarang, kecantikan yang mempesona, kemewahan yang tak terbayangkan, dan pengakuan dari setiap orang di desa, semuanya tampak seperti sebuah kebohongan besar. Rasa iri dan kecewa mengalir begitu dalam, apalagi setelah ia menyaksikan betapa Ayu rela menyerahkan dirinya kepada makhluk mengerikan demi mencapai semua itu. Malam itu, setelah mengikuti Ayu ke hutan dan menyaksikan langsung pertemuannya dengan siluman ular, Sari merasa seolah dunia telah runtuh. Ia memutuskan untuk membalas rasa sakit hatinya dengan cara yang tak terduga. Dengan hati yang dipenuhi kebencian, Sari pergi ke rumah Ayu keesokan harinya. Wajahnya penuh kemarahan, dan langkah kakinya bergegas menuju rumah yang kini megah itu. Warga desa yang sedang berkumpul di dekat masjid menatapnya dengan penasaran. Sari mengumpulkan mereka, berbicara dengan suara penuh emosi. "Aku harus memberitahukan kalian semua kebenarannya," teriaknya. Kekayaan Ayu, kecantikannya yang mempesona, itu semua berasal dari perjanjian dengan siluman ular. Ia telah menjual dirinya untuk semua itu. Desas-desus tentang Ayu yang menjalin hubungan dengan makhluk gaib itu dengan cepat menyebar. Warga yang tadinya mengagumi Ayu kini merasa terkhianati dan marah. Mereka merasa tertipu oleh kecantikan dan kekayaan yang selama ini terlihat begitu sempurna, padahal semua itu hanya ilusi yang datang dari perjanjian gelap. Dalam sekejap, sebuah kerumunan besar berkumpul di depan rumah Ayu. Mereka membawa obor dan senjata, berniat menghancurkan segala sesuatu yang ada di rumah Ayu, bahkan untuk mengusir siluman ular yang diakini telah merasuki hidupnya. "Ayu, keluarlah! Kami tahu apa yang telah kamu lakukan," teriak salah satu warga dengan marah. "Kau tidak pantas tinggal di sini. Ini adalah hukuman untuk pengkhianatanmu." Ayu yang sedang duduk sendirian di dalam rumah, menikmati kedamaian yang selama ini ia perjuangkan, terkejut mendengar keributan itu. Ketakutan dan kecemasan menyelimuti dirinya, tetapi ia berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, suara ketukan keras terdengar di pintu, disertai teriakan warga yang semakin nyaring. Ayu merasa tubuhnya lemas, hatinya berdebar hebat. Semua yang ia bangun dengan susah payah kini berada di ujung kehancuran. Ini tidak mungkin," bisiknya, sambil berlari menuju pintu. Namun, begitu ia membuka pintu, ia melihat kerumunan warga yang sudah mengelilingi rumahnya. Mereka membawa obor dan senjata, dan wajah mereka dipenuhi kemarahan yang tak terkontrol. "Ayu, kami akan menghancurkan rumah ini dan mengusirmu. Kamu telah menjual dirimu kepada siluman ular," teriak seseorang dari kerumunan itu. Ayu terpaku di depan pintu, tubuhnya gemetar. Warga desa yang selama ini mengaguminya kini melihatnya dengan penuh kebencian. Mereka merasa telah dikhianati, dan kemarahan mereka meledak begitu saja. Ayu tahu, ia tak bisa melawan mereka. Bahkan jika ia mencoba menjelaskan, tak ada yang akan mempercayainya. Semua yang ia miliki, semua yang telah ia raih, kini hanya menjadi alasan bagi mereka untuk membencinya. Di tengah kerumunan yang semakin besar, Ayu merasa semakin terpojok. Ia menatap wajah-wajah yang penuh amarah, namun hatinya kosong. Apakah ini yang harus ia hadapi setelah semua yang telah ia lakukan untuk keluar dari kemiskinan dan ketidakpastian? Kehidupannya yang dulu penuh impian kini berakhir menjadi sebuah mimpi buruk. Namun, di tengah kegelapan yang menyelimuti hatinya,
sebuah suara berat dan dalam terdengar dari belakang kerumunan. Suara itu memancarkan kekuatan yang tak bisa disangkal. Semua orang terdiam sejenak, menoleh ke arah suara itu. Siluman ular muncul dari balik hutan, tubuhnya yang besar dan bersisik emas bersinar di bawah cahaya bulan. Mata merahnya yang tajam menatap warga desa dengan penuh amarah. "Berhenti!" diteriak siluman ular dengan suara menggelegar. "Jangan sentuh istriku, atau aku akan menghancurkan kalian semua." Melihat siluman ular yang begitu besar dan menakutkan, warga desa mundur dengan ketakutan. Mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya, dan rasa takut mulai meresap ke dalam diri mereka. Namun, kemarahan mereka tidak segera padam. Mereka tetap ingin mengusir Ayu dan makhluk itu dari desa mereka. "Ini adalah kesalahan besar," teriak salah seorang warga. "Kita harus mengusir mereka berdua, atau kita semua akan tertimpa malapetaka." Tapi siluman ular tidak gentar. Dengan satu gerakan, ia menunjukkan kekuatannya. "Jika kalian menginginkan kehancuran, datanglah dan coba tantang aku," katanya dengan suara mengancam. Mendengar ancaman itu, warga desa terdiam. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melawan kekuatan siluman ular. Namun, ada satu orang yang tidak mundur, yaitu Sari. Ia maju ke depan dengan wajah penuh kebencian. "Ayu, kau telah mengkhianati kami semua. Tidak ada yang akan memaafkanmu," teriak Sari, matanya dipenuhi amarah. Ayu menatap sahabatnya itu dengan mata penuh penyesalan. "Sari, aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku salah. Aku hanya ingin hidup lebih baik," kata Ayu, suaranya pecah. Namun, Sari tidak mau mendengarkan. "Kamu tak pantas hidup di sini. Semua ini harus berakhir." Siluman ular menatap Sari dengan tatapan tajam. "Kau masih ingin melawan? Apakah hidupmu begitu tidak berharga?" Dengan satu gerakan cepat, siluman ular melilit tubuh Sari dengan ekornya, menahannya dengan kekuatan yang sangat besar. Sari terkejut dan berteriak kesakitan, namun tidak bisa bergerak. "Jangan ganggu istriku lagi," kata siluman ular dengan suara penuh ancaman. "Jika kalian terus mengganggu kami, aku tidak akan segan-segan menghancurkan desa ini." Kerumunan warga yang awalnya penuh kemarahan kini terdiam, terkejut melihat kekuatan siluman ular yang tak terduga. Mereka tidak tahu harus bagaimana, dan sebagian mulai mundur dengan ketakutan. Ayu berdiri terpaku, menyaksikan sahabatnya yang terjebak dalam cengkeraman siluman ular. Ia tahu, semuanya sudah terlambat. Ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan bahwa hidupnya kini terikat dengan makhluk yang menakutkan itu. Ketika warga desa semakin mendekat ke gua, suasana hutan yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Angin berdesir kencang, membawa aroma tanah basah dan kelembapan yang tak biasa. Tumbuhan di sekitar gua seolah-olah membungkuk, seakan merasakan sesuatu yang mengancam. Ayu berdiri di depan gua, tubuhnya gemetar, hatinya kacau. Ia tahu bahwa peristiwa ini adalah puncak dari semua yang telah ia pilih, sebuah akhir yang tak terhindarkan dari jalan yang ia pilih. Namun, sebelum warga bisa masuk lebih jauh, sebuah suara menggelegar terdengar di udara, seperti petir yang mengguncang langit. "Jangan maju lagi," teriak suara itu dengan kekuatan yang memancar dari kedalaman bumi, mengguncang pohon-pohon besar di sekitar gua. Warga desa yang mendekat terhenti seketika, terkejut dan ketakutan. Mereka semua menoleh ke belakang, mencari sumber suara yang begitu kuat dan menakutkan. Kemudian, dari dalam kegelapan gua, sebuah makhluk raksasa muncul. Siluman ular itu, dengan tubuh besar bersisik emas yang berkilau di bawah cahaya bulan, keluar perlahan, menampakkan wujud aslinya yang menakutkan. Matanya yang memancarkan cahaya merah, sinar yang tajam dan mengintimidasi, menatap dengan penuh kemarahan kepada warga desa. Lidahnya yang panjang menyentuh udara, menciptakan bunyi mendesis yang memekakkan telinga. Suasana seketika berubah menjadi tegang dan penuh ketakutan. Warga desa yang tadinya penuh amarah kini merasa tercekik oleh rasa takut yang tak terlukiskan. Ayu hanya bisa berdiri di sana, tubuhnya terbungkus dalam ketakutan dan penyesalan. Siluman ular itu berjalan ke arah kerumunan warga dengan langkah berat,
menciptakan getaran yang membuat tanah di sekitarnya bergetar. Warga desa mundur, ketakutan melihat makhluk yang begitu kuat dan mengerikan, namun mereka tak bisa berbalik pergi begitu saja. "Jangan coba-coba mendekat," suara siluman ular itu seperti guntur, menggetarkan seluruh tubuh Ayu. "Kau telah mengkhianati janjimu, Ayu," teriak siluman ular itu dengan suara menggelegar yang membuat dedaunan berguguran dari pohon-pohon. Ia melirik Ayu dengan tatapan tajam dan marah. "Aku memberimu segalanya, kecantikan, kekayaan, dan kehidupan yang kau impikan. Tetapi kau tak bisa menjaga rahasia kita." Ayu terdiam, wajahnya pucat. Semua yang terjadi ini adalah akibat dari keputusannya. Ia tidak pernah menyangka akan sampai sejauh ini. Ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Maafkan aku," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Namun, siluman ular tidak memberikan kesempatan untuk penyesalan. Ia melangkah lebih dekat kepada Ayu, menatapnya dengan mata merah yang menyala. "Aku memberimu kesempatan untuk hidup dalam kemewahan, tetapi kau tidak bisa menutup mulutmu. Kau telah membocorkan rahasia kita kepada mereka. Dan kini, kau harus membayar harga atas pengkhianatan ini." Siluman ular mengangkat tubuhnya yang besar, ekornya yang panjang meluncur dengan cepat dan menabrak pohon-pohon di sekitarnya. Warga desa yang sebelumnya sudah mundur, kini berlarian ketakutan. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan siluman ular itu. "Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini dibiarkan begitu saja," kata siluman ular dengan penuh kebencian. Suaranya penuh dengan kemarahan yang mengguncang tanah. "Kalian tidak mengerti apa yang telah Ayu lakukan untukku. Jika kalian menginginkan akhir yang buruk, datanglah dan coba-coba tantang aku." Suasana semakin tegang, dan semua orang terdiam. Ketakutan menguasai hati mereka. Mereka tahu bahwa melawan siluman ular adalah hal yang tak mungkin. Namun, di tengah kekacauan itu, Sari, yang berdiri di antara kerumunan, merasa hatinya dipenuhi rasa benci dan dendam. Ia tidak akan mundur. Rasa cemburu dan marahnya membakar semangatnya untuk bertindak. "Saya tidak takut," teriak Sari dengan suara lantang, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. "Ayu telah merusak hidup kita semua. Tidak peduli betapa kuatnya siluman itu, kita harus melawan." Sari berlari maju, meskipun ia tahu bahwa itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Namun, siluman ular dengan cepat mengangkat tubuhnya, dan dengan gerakan yang sangat cepat, ia melilit tubuh Sari dengan ekornya. Dalam sekejap, Sari terjepit dalam cengkeraman yang sangat kuat. Suara teriakan kesakitan Sari hanya berlangsung sebentar sebelum ia terdiam. Semua orang yang melihat itu semakin ketakutan, dan tidak ada yang berani bergerak. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidupku atau istriku," kata siluman ular, suaranya bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. "Kalian telah mengganggu kedamaian kami, dan sekarang kalian harus menanggung akibatnya." Ayu berdiri tertegun, tak tahu harus berbuat apa. Ia melihat Sari yang kini tak berdaya, dan ia merasakan rasa bersalah yang semakin menggunung. Ia ingin menghentikan semuanya, tetapi ia tahu bahwa siluman ular sudah terlanjur marah. Ia telah kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. "Ayu, ini semua salahku," kata Ayu pelan, menatap Sari yang tak bisa bergerak. "Aku tidak ingin ini terjadi, aku tidak ingin ada yang terluka. Tapi aku sudah terperangkap dalam janji ini." Namun, kata-kata itu tampaknya sia-sia. Siluman ular sudah terlalu marah. "Kau pikir ini hanya tentangmu, Ayu?" katanya dengan suara penuh amarah. "Kau ingin hidupmu menjadi sempurna, tetapi kau tidak tahu apa artinya hidup yang sebenarnya. Ini adalah akibat dari pilihanku, dan kau harus menanggungnya." Semua yang terjadi semakin terasa tidak terkendali. Desakan dari warga desa yang penuh amarah dan ketakutan, perasaan penyesalan Ayu yang semakin dalam, dan kemarahan siluman ular yang membara, semua menjadi tumpukan kekacauan yang tak bisa diatasi. Suasana di sekitar gua itu penuh dengan ketegangan yang tak terungkapkan. Siluman ular berdiri dengan tatapan tajam, menatap Ayu yang terisak, bingung, dan terluka oleh keputusan-keputusan yang ia buat.
Hatinya berperang, antara rasa bersalah yang mendalam dan rasa takut yang menguasai dirinya. Kehidupan yang semula tampak sempurna, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak dapat ia kontrol. Jadi, apa yang akan kau pilih, Ayu? Suara siluman ular itu bergema, penuh ancaman dan kebencian. Aku memberimu segalanya. Kecantikan, kekayaan, perlindungan. Namun, kau lebih memilih melawan nasib kita. Kau telah memberi mereka rahasia kita. Pilihanmu sekarang sangat jelas. Tinggalkan dunia manusia dan hidup bersamaku di gua ini, atau kembali ke sana dan kehilangan semuanya. Apa yang kau pilih? Ayu terdiam, air mata mengalir deras di pipinya. Ia memandang ke arah siluman ular yang kini mengintimidasi dengan wujudnya yang sangat menakutkan. Di dalam hatinya, ia merasa terperangkap dalam jaring-jaring pilihan yang kejam. Ia tahu bahwa dengan memilih untuk tinggal bersama siluman ular, ia akan selamanya terpisah dari dunia yang ia kenal. Tetapi jika ia kembali, ia akan kehilangan semua yang telah ia dapatkan. Kecantikannya yang abadi, rumah megah yang kini menjadi simbol dari impian yang telah terwujud, serta perlindungan yang diberikan oleh siluman ular. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, dan Ayu merasakan beban berat yang tak tertahankan. Rasa bersalah atas keputusannya yang telah menghancurkan kehidupan orang lain semakin menyesakkan dadanya. Di depan matanya, Sari yang terluka, serta warga desa yang kini mengintai dengan ketakutan di mata mereka, membuat Ayu semakin merasa terisolasi. Ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi ia tahu bahwa ia tak bisa mengembalikan waktu. Siluman, aku mohon, kata Ayu dengan suara serak, berusaha menahan isakannya. Aku telah membuat kesalahan besar. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan. Tetapi aku ingin kembali ke desa. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjalani hidupku dengan cara yang benar, meskipun itu berarti kehilangan semua yang telah kau beri padaku. Siluman ular itu menatap Ayu dengan tatapan dingin, seolah sedang menilai keputusannya. Suasana menjadi sangat mencekam, angin di sekitar gua berhembus kencang, seakan berusaha mengguncang pilihan Ayu. Suasana semakin berat, dan Ayu bisa merasakan beban dunia menekan dirinya. Aku tidak bisa memberimu kembali kehidupanmu yang lama, ujar siluman ular itu dengan suara yang terdengar semakin rendah, seperti gema dari kedalaman bumi. Kamu telah mengkhianati janjimu, Ayu. Aku memberimu kesempatan yang langka, dan ini adalah harga yang harus kau bayar. Ayu menundukkan kepala, menatap tanah dengan penuh penyesalan. Aku tahu, jawabnya pelan. Aku tahu ini semua salahku, tapi aku ingin mencoba memperbaiki hidupku. Aku ingin kembali menjadi diri saya yang dulu, meskipun itu sangat sulit. Siluman ular itu terdiam lama, matanya yang berwarna merah menyala menatap Ayu dengan tajam. Suasana di sekitar gua semakin mencekam. Beberapa detik kemudian, siluman ular itu mengangkat tubuhnya yang besar dan menggelindingkan ekornya dengan gerakan yang sangat cepat. Baiklah, kata siluman ular dengan suara yang menggema. Kau memilih untuk kembali, Ayu. Tapi ingatlah, semua yang kau tinggalkan di sini tidak akan pernah kembali. Kehidupanmu yang dulu tak akan pernah ada lagi. Dengan satu gerakan, siluman ular menghilang, tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan gua, meninggalkan Ayu sendirian. Di saat itu, Ayu merasa seolah sebuah beban berat telah dilepaskan dari pundaknya, tetapi rasa sakit dan penyesalan masih tertinggal dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah sama lagi, bahkan jika ia kembali ke desa. Ayu pun berjalan perlahan menuju keluar gua, langkahnya terasa begitu berat. Setiap langkah mengingatkannya pada semua yang telah ia korbankan. Begitu keluar dari gua, ia merasa udara malam yang dingin menyentuh kulitnya, membawa aroma hutan yang masih basah setelah hujan. Di depannya, desa yang semula terlihat jauh, kini tampak lebih dekat. Tapi Ayu tahu bahwa ia telah meninggalkan sebuah bagian dari dirinya di sana, di dalam gua yang gelap itu. Ketika Ayu kembali ke desa, semua mata tertuju padanya. Warga desa yang dulu memujanya kini menatap dengan heran dan penuh kebingungan. Rumahnya yang semula megah kini kembali menjadi sebuah gubuk sederhana. Kecantikannya yang dulu bersinar kini memudar, wajahnya kembali seperti dulu, biasa saja.
Ayu mendekati rumahnya dengan langkah yang ragu, hatinya penuh dengan campuran perasaan. Ketika ia memasuki rumah, ia melihat ibu dan adik-adiknya yang sedang berkumpul di ruang tengah. Mereka menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Ayu," dikata ibunya, suaranya penuh keprihatinan. "Apa yang terjadi padamu? Mengapa kau tampak berbeda?" Ayu hanya bisa menangis. "Aku telah melakukan kesalahan, Bu. Aku telah memilih jalan yang salah. Semua yang aku impikan ternyata tidak seindah yang kubayangkan. Aku ingin kembali seperti dulu." Ibu Ayu mendekat dan memeluknya erat, meskipun tak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. "Kamu sudah kembali, Nak. Itu yang terpenting. Kita akan melewati semua ini bersama-sama." Ayu merasa terharu, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Tetapi, di saat itu juga, ia merasa ada sedikit ketenangan dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun ia telah kehilangan banyak hal, ia masih memiliki keluarga yang mencintainya. Namun, meskipun ia kembali ke desa dengan wajah dan kehidupannya yang seperti semula, Ayu tak pernah bisa melupakan apa yang telah ia alami. Setiap malam, ia masih terbangun dengan mimpi buruk tentang siluman ular dan perjanjian yang telah ia buat. Namun, ia bertekad untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Di sebuah malam yang sunyi, gua tempat Ayu tinggal memancarkan kilauan aneh dari dalam, pantulan cahaya dari tumpukan harta yang ia miliki. Namun, keindahan itu hanya kontras dengan penderitaan yang dirasakan Ayu. Ia duduk di sudut gua, tubuhnya melilitkan ekor ular emasnya, matanya yang tetap cantik memandang kosong ke arah tumpukan permata dan emas. Air mata mengalir dari pipinya, jatuh ke lantai batu yang dingin. "Aku memimpikan kehidupan yang lebih baik," bisiknya dengan suara serak, meski tak ada siapapun yang mendengar. "Tapi aku kehilangan segalanya. Keluargaku, sahabatku, dan diriku sendiri." Gua itu, yang dulu terasa seperti tempat misterius penuh keajaiban, kini menjadi penjaranya. Tiap kali ia mencoba meninggalkan gua, tubuhnya seperti ditarik kembali oleh kekuatan tak terlihat, memaksanya untuk tetap di dalam. Tidak ada pelarian, hanya kesendirian yang menyelimuti hari-harinya. Bahkan suara hewan hutan yang dulu sering menemaninya kini terasa menjauh, seolah seluruh alam memahami hukuman yang dijalaninya. Di desa, kisah Ayu menjadi pelajaran bagi semua orang. Para orang tua sering menceritakan legenda ini kepada anak-anak mereka saat malam menjelang, memperingatkan mereka agar tidak membiarkan keserakahan merasuki hati. Kisah Ayu adalah peringatan, jika kata mereka, bahwa keindahan dan kekayaan sejati hanya ada dalam hati yang tulus. Namun, tidak semua orang di desa melupakan Ayu dengan kebencian. Adik-adiknya sering berdiri di tepi hutan, berharap bisa melihat sekilas kakak perempuan mereka yang mereka rindukan. "Kak Ayu, apakah kau masih mendengar kami?" teriak adik bungsunya suatu hari, suaranya penuh harap. Namun hanya gema suara hutan yang menjawab, membuat hati mereka terasa semakin hampa. Di dalam gua, Ayu mendengar suara itu. Suara adiknya yang memanggilnya membuat hatinya seperti teriris. "Maafkan aku," katanya lirih, suaranya hampir tak terdengar. "Aku ingin pulang, tetapi aku tak bisa." Hari demi hari berlalu, tetapi Ayu tidak pernah melihat keluarganya lagi. Ia hanya memiliki waktu untuk merenungkan semua keputusan yang telah ia buat, mengingat kehidupan yang ia tinggalkan, dan menyesali setiap langkah yang membawanya menuju hukuman abadi ini. Ia adalah ratu dari tumpukan harta yang tidak pernah bisa ia gunakan, penjaga kekayaan yang tidak membawa kebahagiaan. Sesekali, beberapa orang desa yang penasaran mencoba mendekati gua, tergoda oleh cerita tentang kekayaan luar biasa yang ada di dalamnya. Namun, mereka yang terlalu dekat sering kembali ke desa dengan mata ketakutan, mengaku telah melihat sosok perempuan cantik dengan tubuh ular yang mengerikan. Kisah Ayu pun terus hidup, menjadi mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap cerita memiliki pesan yang sama, bahwa keinginan untuk memiliki segalanya bisa menghancurkan segalanya. Ayu, si gadis yang dulu menjadi simbol kecantikan dan impian besar, kini menjadi simbol dari akibat keserakahan. Namun, di balik semua legenda itu, hanya satu hal yang benar-benar terjadi. Tangisan Ayu masih terdengar di malam-malam tertentu, menggema di antara pepohonan hutan,
Sebuah suara pilu dari jiwa yang tidak pernah bisa menemukan kedamaian.